Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Tiara dan juga Pak Asep yang telah membersamai pada siang hari ini. Bagaimana kabarnya Bu Tiara dan Pak Asep pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat, baik Bu. Oh iya, alhamdulillah ya kalau dalam keadaan sehat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat supaya bisa melaksanakan kegiatan sesuai apa yang kita rencanakan setiap harinya. Begini ya Bu, terutama untuk Bu Tiara ya. Karena mungkin hari ini Bu Tiara akan melakukan praktek coaching ya bersama Pak Asep sebagai coachingnya. Nah, sebelum melakukan praktek coaching, nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Tiara. Apa diperbolehkan, Bu? Baik, boleh sekali, Bu. Terima kasih sebelumnya sudah memperbolehkan saya untuk melakukan sebagai pemantau mungkin ya dalam kegiatan coaching yang akan Ibu laksanakan. Pada proses coaching nanti antara coach dan coache akan saya amati apakah sudah sesuai dengan alur Tirta seperti pemberian pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Nah, mungkin sebelum praktek coaching Ibu lakukan, izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu ya Bu. Baik Bu, silahkan. Pertama-tama yang ingin saya tanyakan yaitu kompetensi coaching apa yang nanti ingin Ibu Tiara kembangkan? Ya, selamat pagi juga ya Bu. Saya pikir bahwa saya bisa lebih meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif saya. Terkadang saya merasa sulit sepenuhnya terlibat dalam percakapan dengan coach. Oh iya, luar biasa sekali. Maksud dari tujuan dilaksanakan praktek coaching yang akan Ibu lakukan tentunya fokus pada kompetensi mendengarkan aktif itu akan menjadi langkah yang baik ya Bu ya. Ya Bu. Kira-kira bagaimana nih nantinya yang ingin saya lebih amati dari kegiatan coaching yang akan Ibu laksanakan? Ya, saya pikir jika Ibu bisa melihat cara saya memberikan respon terhadap pertanyaan coaching dan bagaimana saya merespon isu-isu yang mereka bagikan, itu akan membantu saya mendapatkan wawasan yang lebih baik. Sekali Ibu, jadi Ibu ingin saya lebih difokuskan pada respon yang Ibu berikan pada coach Ibu. Baik, mungkin hal tersebut akan saya catat ya, diutamakan sebagai sebuah catatan saya untuk catatan Ibu ke depannya. Nah, untuk bagaimana nih penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan pada proses coaching kali ini? Ya, baik Bu, saya merasa masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam memastikan bahwa saya benar-benar memahami perspektif coach dan memberikan respon yang membangun. Wah, luar biasa sekali ya. Memang benar bahwa kita itu harus lebih bisa memahami perspektif dari coach yang akan kita ajak bicara gitu ya. Terima kasih Bu atas keterbukaannya. Satu lagi pertanyaan saya. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama pada kali ini? Iya. Saya berharap mendapatkan umpan balik yang konkret tentang cara saya mendengarkan aktif dan mungkin saran-saran untuk meningkatkannya. Nah, selain itu juga jika ada teknik atau strategi yang bisa saya terapkan, itu akan sangat membantu saya.
Oke, baik sekali Bu. Sesi supervisi nanti akan kita dedikasikan untuk membahas hal ini secara mendalam ya Bu. Ya, baik Ibu, terima kasih. Saya berharap sesi supervisi ini akan membantu saya lebih berkembang dalam aspek mendengarkan aktif dan kompetensi inti lainnya. Tentu sekali, saya senang dapat membantu Ibu. Sampai jumpa dalam sesi supervisi nanti setelah Ibu melaksanakan praktek coaching bersama Coach Ibu pada siang hari ini ya. Ya. Selamat melaksanakan praktek coaching. Insya Allah saya akan membersamai dan saya akan memperhatikan praktek yang akan Ibu laksanakan. Dipersilahkan Bu. Ya, terima kasih Ibu. Pak Asep, Assalamualaikum. Ya, siap Bu, ya. Ya, kita akan melaksanakan praktek coaching ya Pak. Saya sebagai coachnya ya Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, kabar baik menyertai Bu. Alhamdulillah. Nah, ada apa ya Pak? Ada yang ingin Bapak bicarakan pada siang hari ini? Ya, sepertinya Bu ada beberapa hal yang ingin dibicarakan dengan Ibu. Saya ada kendala Bu, terutama dalam pembelajaran, khususnya pada pembelajaran matematika. Sepertinya saya tidak berhasil mencapai apa yang saya harapkan. Nah, khususnya dalam pembelajaran matematika Bu. Seperti itu Bu. Oh iya, jadi dalam pembelajaran matematika ya Pak. Nah, Iya. ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini. Baik, jadi apa Pak yang Bapak ingin dapatkan dari percakapan hari ini? Ya, harapan saya mendapatkan solusi terbaik terkait permasalahan pembelajaran matematika di kelas saya Bu, yang seperti saya tadi ceritakan. Baik, jadi Bapak ingin ada solusi ya untuk permasalahan ini. Iya Bu, ya. Nah, apa yang selama ini menjadi permasalahan pembelajaran matematika di kelas Bapak? Yang menjadi permasalahan adalah hasil pembelajaran matematika, nilainya yang didapatkan selalu di bawah KKM Bu. Jadi hasilnya belum memuaskan gitu Bu. Oh, begitu ya Pak. Nah, kalau menurut Bapak, apa ukuran keberhasilan dalam pembelajaran matematika itu Pak? Menurut pendapat saya, pembelajaran matematika yang berhasil adalah perencanaan yang matang. Pada pelaksanaannya, siswa bisa aktif, terlibat secara langsung, merasa aman, nyaman, dan bahagia tentunya Bu. Sehingga hasilnya bisa maksimal dan dapat mencapai target KKM yang selalu diharapkan oleh saya, terutama di kelas yang saya ajar Bu. Ya, baik. Nah, tadi Bapak sudah memberikan gambarannya ya Pak. Nah, kalau dinyatakan dalam skala angka dari 1 sampai 10, kira-kira keadaan sekarang pembelajaran dan hasilnya khususnya pada pembelajaran matematika berada di angka berapa Pak? Baik Bu, kalau dilihat dari nilai, dari rentang nilai, misalkan dari 1 sampai 10, rentang nilainya ada di angka 5 Bu. Karena saya melihat kalau mendengar mata pelajaran matematika itu mereka kayaknya males duluan Bu. Jadi takut dan tidak bersemangat ya. Mereka tidak menikmati dan merasa tidak nyaman saat pembelajaran. Bahkan hasilnya kalau dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain itu jauh dari yang diharapkan. Nah, selalu saja hasilnya di bawah KKM. Pada saat pembelajaran mereka pasif,
jadi tidak aktif, Bu. Mereka hanya mengangguk-angguk saja, padahal mereka tidak mengerti pembelajaran matematika tersebut. Sehingga dari pemahaman anak-anak tersebut sudah ada rasa takut duluan, Bu. Kalau mendengar pelajaran matematika itu sepertinya rasa semangatnya hilang, Bu, seperti itu. Ya, baik. Jadi Bapak sudah menyimpulkan atau sudah bukan menyimpulkan, membuat rentang yaitu di angka 5 ya Pak. Karena dengan Ya, Bu. pelajaran mereka pelajaran matematika mereka tidak bersemangat, malas dan ada rasa takut ya Pak. Nah, selama ini upaya yang sudah dilakukan Bapak dalam pembelajaran matematika itu seperti apa Pak? Yang saya rasakan atau yang sudah dilakukan sekarang, saya sudah menerapkan pembelajaran dengan metode diskusi. Ceramah, tapi hasilnya kurang maksimal, Bu. Tetap saja, meskipun dengan metode-metode tadi, diskusi lewat ceramah, tetapi hasilnya masih kurang maksimal, Bu. Iya. Jadi kurang maksimal ya Pak menurut Bapak. Nah, apa ada upaya lain yang sudah Bapak lakukan untuk membuat anak lebih tertarik pada pembelajaran matematika? Nah, sejauh ini saya berusaha lebih memilih atau mencoba berbagai model pembelajaran dengan harapan dari berbagai model pembelajaran tersebut siswa merasa tertarik atau merasa ingin mengikuti pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika, ya, sehingga timbul kesadaran dari siswa tersebut untuk merasa senang atau merasa aktif seperti tadi yang saya ungkapkan harapannya, Bu. Iya, baik Pak. Nah, selain itu ada solusi lain untuk membuat pembelajaran matematika menjadi lebih menarik dan menyenangkan tidak Pak? Ada, Bu. Mungkin saya menggunakan media pembelajaran yang menarik dan interaktif, yang banyak melibatkan peran siswa di dalamnya. Atau bisa juga saya menerapkan strategi game, ya. Karena anak-anak kan masih suka game gitu, Bu. Jadi metode atau strategi game juga saya terapkan dalam pembelajaran tersebut, Bu. Iya. Nah, itu ide yang sangat bagus ya Pak. Untuk mewujudkannya, upaya Bapak tersebut kira-kira apa kendala atau kira-kira ada kendala tidak dalam menerapkan game dalam pembelajaran tersebut, Pak? Ya, kalau kendala sudah pasti ada, Bu. Tapi kendala mungkin bisa diatasi lah. Tetapi saya harus berusaha meminta saran terhadap rekan sejawat yang selama ini menerapkan pembelajaran yang menggunakan media dan permainan dalam pembelajaran tersebut. Ya, jika itu dilakukan, apa yang menjadi indikator bahwa upaya tersebut berhasil? Nah, indikator yang saya rasakan dari bahwa pembelajaran itu berhasil yaitu dari perencanaan yang matang, Bu. Pelaksanaan pembelajaran yang di dalamnya siswa aktif, senang, nyaman, dan menikmati prosesnya. Nah, pada akhirnya nilai siswa sebagian besar di atas KKM. Iya. Oh, itu ya, Pak. Nah, sekarang apa yang menjadi komitmen dalam menjalankan upaya atau aksi tersebut, Pak? Saya akan sesegera mungkin melakukan upaya tersebut pada saat pelajaran matematika hari Selasa, Bu. Saya masih ada waktu untuk merancang atau menyiapkan media, kemudian literasi lewat internet, mencari game yang cocok untuk materi-materi pada pembelajaran matematika, Bu. Iya, baik sekali ya Pak. Nah, sekarang siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan senantiasa berkolaborasi dengan guru lain, Bu. Misalnya dalam pembuatan media pembelajaran yang menarik, interaktif khususnya dalam pembelajaran matematika. Kemudian saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat karena mereka sering menggunakan permainan dalam pembelajaran sehingga dapat merangsang siswa tersebut
untuk lebih tertarik terhadap pelajaran matematika, Bu. Iya, baik Bapak, saya mencoba menyimpulkan pembicaraan tentang permasalahan dalam pembelajaran matematika, yaitu anak-anak tidak merasa senang, kelihatan malas, tidak bersemangat, bahkan mereka merasa takut, dan hasilnya di bawah KKM. Tadi Bapak mempunyai solusi dengan menerapkan pembelajaran matematika dengan berbagai media yang menarik, bahkan meminta bantuan rekan sejawat yang sudah menerapkannya. Menurut Bapak sudah bagus. Begitu kan, Pak? Ya, betul sekali, Bu. Betul. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Bapak setelah melakukan berbicara atau pembicaraan pada hari ini bersama saya, Pak? Tentunya saya merasa senang karena bisa sharing, bisa berbagi, dan perasaan saya juga lega sekali, Bu. Karena setelah berbicara dengan Ibu, saya merasa mendapat solusi untuk permasalahan yang saya hadapi. Dan saya menjadi lebih percaya diri lagi, Bu, untuk menghadapi masalah siswa yang kurang dalam menghadapi pelajaran matematika tersebut. Baik Bapak, saya sudah tidak sabar untuk menunggu kabar dari Bapak bagaimana hasil dari upaya yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan saya bisa berhasil menyelesaikan masalah ini sehingga apa yang menjadi target dan tujuan pelajaran matematika tersebut semuanya di atas KKM bisa terlaksana atau terrealisasi, Bu. Amin. Baik Bapak, sepertinya untuk pembicaraan hari ini cukup ya Pak? Iya Bu, ya Bu. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya, Bu. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pastikan ke observer. Terima kasih. Luar biasa sekali. Selamat siang menjelang sore, Bu Tiara. Ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah sesi coaching yang telah Ibu bersama Pak Asep laksanakan tadi? Iya. Menurut saya merasa cukup baik ya Bu. Tapi tentunya penasaran juga dengan umpan balik dari Ibu. Oh iya, luar biasa sekali sebenarnya. Tadi saya mengamati dari awal sampai akhir proses kegiatan coaching yang telah Ibu laksanakan. Saya apresiasi luar biasa. Saya senang mendengar proses coaching yang telah Ibu laksanakan. Untuk kali ini mungkin kita mulai dengan pertanyaan pertama ya Bu. Izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan. Bagaimana nih menurut Ibu penilaian Ibu sendiri terhadap performa dalam kompetensi coaching yang telah Ibu laksanakan? Ya, saya sudah merasa cukup percaya diri ya Bu dalam beberapa aspek, terutama dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Namun saya masih merasa perlu meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif, seperti itu Bu. Luar biasa sekali berarti ya progres yang sudah Ibu capai dari kegiatan coaching yang telah dilaksanakan, dari beberapa latihan sebelumnya, dari beberapa praktek. Jadi itu membuat kematangan praktek coaching Ibu sudah meningkat gitu. Jadi itu luar biasa sekali, pemikiran yang sangat bagus. Kemudian apa nih yang membuat Ibu menilai hal tersebut demikian? Ya Bu, saya merasa terkadang saya terlalu fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang telah saya persiapkan, dan hal itu mungkin menghambat kemampuan saya untuk benar-benar mendengarkan tanggapan dari coaching itu sendiri Bu, selama coaching.
Iya, iya, iya. Pemahaman itu sangat baik, Bu. Jadi bisa mengevaluasi diri Ibu. Jadi ketika nanti mungkin akan melaksanakan coaching kembali gitu ya. Boleh saya menyampaikan tanggapan saya dari hasil pengamatan saya tadi, Bu? Boleh sekali, Bu. Tentunya saya ingin mendengarkannya. Alhamdulillah tadi saya mengamati apa yang kita bahas dari topik tadi. Ibu berhasil mengajukan pertanyaan berbobot, memancing Koci untuk berpikir lebih mendalam, menemukan kompetensi yang ada pada diri Koci. Itu sudah sangat sesuai, bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk ya, Bu ya. Bagaimana nih pendapat Ibu mendengar dari hasil catatan saya terhadap praktek coaching Ibu? Iya, Bu. Saya menyadari hal tersebut ya, Bu. Mungkin saya perlu memberikan lebih waktu untuk coach merespon agar interaksinya lebih berimbang, seperti itu ya, Bu. Oh iya. Jadi langkah baik itu sangat Ibu rencanakan untuk dikerjakan oleh Ibu. Jadi dari diskusi kita kali ini, apa nih yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa Ibu di kegiatan coaching selanjutnya ini? Ya, untuk meningkatkan performa saya ya, Bu, dalam coaching berikutnya, saya berencana untuk lebih memperhatikan kecepatan dalam mengajukan pertanyaan, memberikan ruang untuk coach merespon, dan secara keseluruhan lebih fokus pada proses mendengarkan aktif. Itu sebuah rencana yang luar biasa sekali ya, Bu, karena di mana Ibu berniat jika menjadi coach dalam praktek coaching itu akan lebih mendalami dari coach, kemudian akan lebih merespon aktif dari yang coach berikan, gitu, konsultasikan. Nah, kapan dan di mana Ibu akan merencanakan untuk menerapkan perubahan tersebut, Bu? Ya, mungkin saya akan mencoba menerapkannya pada sesi coaching berikutnya, dan mungkin saya akan meminta umpan balik dari coach itu sendiri, Bu, setelah coaching. Oh iya, itu adalah suatu pendekatan yang baik sekali, Bu, karena kita bisa merefleksi diri dari teman coaching kita sendiri gitu. Itu sangat luar biasa. Terakhir nih, Bu, saya akan mencatatkan hasil pengamatan kita dalam POM supervisi akademik. Sebagai penutup, apa yang Ibu dapatkan dari proses supervisi kegiatan kita kali ini? Iya, Bu. Saya merasa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan dan area pengembangan saya. Saya juga mendapatkan feedback yang diberikan itu sangat membantu untuk merinci langkah-langkah perbaikan yang perlu saya ambil dan kembangkan pada coaching selanjutnya. Seperti itu, Bu. Luar biasa sekali. Saya sangat senang mendengarnya. Tinggal mungkin kita terus berkolaborasi ya, Bu, untuk lebih meningkatkan kompetensi coaching. Baik itu saya sendiri masih terus belajar dari beberapa praktek. Karena apa? Karena rencana tanpa aksi itu tidak ada nilainya gitu ya, Bu ya. Terima kasih saya ucapkan untuk Ibu dan juga atas kerjasamanya kepada Pak Asep yang pada kesempatan siang menjelang sore ini telah menyempatkan waktunya untuk praktek baik, yaitu praktek coaching yang membersamai saya juga Bu Tiara gitu. Ya, Bu, sama-sama. Mungkin kegiatan praktek supervisi coaching akademik pada sore hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon
kerjasamanya untuk lebih meningkatkan kompetensi kita lagi di lain waktu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.